Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan daripada subscriber, yaitu bertanya apa bedanya haji dengan umroh. Sebelum saya lanjut untuk menjawabnya, yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Kalau ada pertanyaan, saran, juga kritik tentang channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara haji dan umroh itu pertama berbeda rukun, berbeda wajibnya, ya. Kemudian pelaksanaannya. Kalau dari awal ya, kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada musim atau pada saat memang tidak dibuka untuk umroh, ya. Biasanya dimulai setelah musim haji sampai dengan sebelum hajian, itu umroh secara resmi. Kedua, haji dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, ya. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, ya. Kemudian tanggal 13-nya akhir daripada hari Tasyrik, ya, hari raya kurban. Kemudian dari sisi biaya, tentu umroh bisa jadi lebih mahal kalau dibandingkan dengan haji reguler, atau bisa lebih murah. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingin umroh yang VVIP misalnya, ya, hotelnya yang terbaik, pesawatnya bisnis atau first class, ya, itu tentu lebih mahal daripada biaya haji reguler, tapi lebih murah pastinya dibanding dengan haji plus, ya. Jadi haji itu dibagi 3, ya. Ada haji reguler pemerintah yang sekarang daftarnya cukup lama, ya, belasan tahun, bahkan ada sampai puluhan tahun, ya, kalau di Makassar. Kemudian haji kuota plus, ya, ini juga resmi dari pemerintah visanya. Ini nunggunya sampai 5 tahun nunggunya, ya. Ini yang ONH plus. Satu lagi ada haji furoda, yaitu visa undangan. Nah, ini biasanya dikelola oleh para PPIU atau pengurus daripada travel atau PIHK, ya. Jadi travel yang memang sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan, memberangkatkan jamaah haji. Nah, itu haji ada 3. Kalau umroh sendiri sama. Yang membedakan umroh itu adalah paketnya. Ada paket bintang 3, ada paket bintang 4, ada paket bintang 5, ya. Ada reguler yang biasa, harga yang biasa, ada VVIP, ya. Itu bedanya. Tapi kalau dalam sisi ibadah, umroh tidak ada bedanya. Nah, sekarang perbedaan umroh itu dilihat dari rukunnya, ya. Kita bahas satu. Kalau rukun umroh itu ada 5, ya. Pertama, ihram. Ihram itu apa? Ambil niat umroh tetapi di tempat yang telah ditentukan, namanya mikot, ya. Jadi kalau dari Madinah berarti mikot di Masjid Bir Ali. Kalau di Mekah bisa di 3 masjid. Pertama di Tan'im yang terdekat, yang kedua di Ja'ronah, ya, Masjid Ja'ronah, yang ketiga di Hudaybiyah, ya. Kenapa harus di tempat-tempat itu? Yaitu karena Nabi dulu mikot atau mengambil niat untuk umroh di tempat-tempat itu, gitu, ya. Apakah bisa di tempat lain? Ya bisa aja, gitu, ya. Tetapi satu, berarti menyalahi rukun umroh, gitu, ya, menyalahi rukun umroh, dan ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, tawaf, ya. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita, ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu ke sebelah kanan muter, kalau tawaf sebelah kiri, ya. 7 putaran. Tawaf dibagi 2, ada tawaf umroh, tawaf wajib, gitu, ya. Ada tawaf sunnah. Kalau tawaf umroh, ya, kita tawaf dengan menggunakan pakaian kain ihram. Biasanya tawaf umroh itu, ya, pada saat kita mulai datang dari Madinah ke Mekah, gitu, ya, kemudian langsung umroh. Nah, itu tawaf wajib. Artinya
tidak bisa kita tawaf dengan menggunakan gamis atau koko dan lain sebagainya. Harus menggunakan kain ihram. Yang ketiga adalah sa'i, ya. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah 7 balikan, ya. Kemudian yang keempat bercukur atau tahallul, di mana ini dilakukan setelah selesai niat tawaf, sa'i, baru tahallul. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah tertib, artinya mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Nah, dari sisi pelaksanaan waktu umroh ini ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang 20 hari. Saya juga pernah membawa jemaah sampai 18 hari. Tergantung paketnya. Tapi inti daripada program atau ibadah umroh adalah hanya satu kali itu, hanya satu hari itu. Atau hanya pada saat satu hari itu pelaksanaannya gitu ya. Jadi niat, tawaf, sa'i, tahallul. Udah selesai. 4 jam selesai umroh, ya. Beda dengan haji. Nah, sekarang kita ke rukun haji. Ya, rukun haji ada sekitar 6. Yang pertama adalah ihram atau niat, ya. Di mana niatnya? Ya, ketika tanggal 8 atau hari tarwiyah, jamaah kan nginep di pemondokan masing-masing. Nah, niatnya itu dari pondokan mereka masing-masing, ya, membaca niat nawaitul hajja wa haramtu biha lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan. Setelah niat haji, maka berlakulah semua larangannya. Nanti next kita bahas. Sekarang kita bahas rukunnya aja. Ya, jadi yang pertama rukun haji, niat. Sama dengan rukun umroh, niat. Ya, kemudian wukuf di Arafah. Nah, ini rukun. Ya, rukun itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah ibadah kita, ya. Misalnya ibu tidak niat umroh atau haji, maka tidak sah, ya. Beda dengan kita melanggar wajib haji atau wajib umroh, yang kita konsekuensinya adalah membayar denda atau dam. Tapi kalau rukun ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ya. Kemudian tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah sama tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, ya. Kemudian sa'i sama dengan umroh sa'inya, kemudian tahallul dan tertib. Nah, kalau misalnya mabit di Mina, mabit di Musdalifah, kemudian lempar jumroh, itu adalah bagian daripada wajib haji, ya. Jadi wajib haji itu juga ada 5. Yang pertama adalah ihram, itu masuk wajib haji. Kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit itu adalah menginap, ya. Kemudian mabit di Mina, lalu melontar jumroh, kemudian tawaf wada. Nah, itu wajib haji. Gimana kalau kita meninggalkan wajib haji? Ya, kita harus bayar dam atau denda, ya, gitu. Umrah juga ada wajibnya, ya. Niat di tempat atau mikot di tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menjaga larangan ihram. Jadi setelah kita niat umroh atau haji, kemudian ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, seperti potong kuku, ya, berhubungan badan bagi suami istri, membunuh binatang yang tidak menyakiti, ya, menggunakan pakaian selain pakaian ihram dan lain sebagainya, memakai minyak wangi dan lain sebagainya, itu melanggar wajib umroh dan haji, maka harus membayar dam. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perbedaan antara haji dan umroh. Ya, jadi dari sisi biaya pasti berbeda, dari sisi waktu. Kalau haji reguler itu 40 hari, ya. Kalau haji ONA Plus itu 26 hari. Kalau haji Foroda juga sama, 20 hari. Tapi kita bisa, kalau haji Foroda itu bisa minta atau request bisa lebih singkat. Bisa 10 hari, bisa 15 hari. Tergantung daripada permintaan jemaah. Yang terpenting adalah pada saat proses sebelum tanggal 8 haji sampai tanggal 13, itu kita sudah harus berada di sana, di Tanah Suci. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.